Pada saat ini, semua orang melihat pemandangan itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut karenanya. Apa yang mereka lihat? Bayangan itu, sekuat dan tak terkalahkan seperti dewa, sebenarnya terikat di kedalaman laut virtual, dikelilingi oleh rantai. Di rantai ini, aura mengerikan tetap ada, dan rune yang tak bisa dijelaskan bermekaran, mengikatnya seperti seorang tahanan. Pemandangan seperti itu mengejutkan dunia, dan tidak ada yang berani mempercayai apa yang mereka lihat. Orang kuat seperti itu seharusnya tidak terkalahkan, tetapi sekarang dia terikat seperti tahanan, yang membuat orang tidak dapat menerima kenyataan ini. Jauh di dalam laut virtual, sosok ini juga merasakan kekuatan cermin kuno. Tiba-tiba, sosok acak-acakan itu mengangkat kepalanya, dan pelangi ilahi muncul di pupilnya. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dan tidak diketahui menembus kehampaan, menyebabkan retakan muncul langsung di cermin kuno yang dikorbankan oleh kaisar leluhur iblis hitam, dan gambar di atasnya menghilang seketika. Namun dalam sekejap, orang-orang telah melihat kebenaran jauh di dalam lautan maya. Kamu sebenarnya hanya seorang tahanan. Di penjara di dunia ini, kamu tidak bisa membunuh siapapun sama sekali. Gumam leluhur iblis hitam berkata pada dirinya sendiri, matanya yang awalnya ketakutan berangsur-angsur menjadi cerah, dan dia menjadi lebih percaya diri. Sebagai seorang master kuat yang transenden, dia secara alami melihat lebih dari orang biasa. Dia yakin bahwa keberadaan zaman kuno ini lebih lemah dari yang dia bayangkan. Di kedalaman Suhai, aura busuk pihak lain meresap. Bahkan jika dia mengambil tindakan sekarang, kekuatan yang meledak hanya sesaat, dan ia mungkin tidak dapat menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Tentu saja, meski ada spekulasi seperti itu di benaknya, Kaisar leluhur iblis hitam masih mundur dan berbalik untuk pergi, berniat memutuskan rantai dan melarikan diri ke kedalaman kegelapan. Aura gelap bergejolak, dan rune kuno naik ke langit di sekitar Kaisar leluhur iblis hitam. Asal-usul seluruh alam semesta berguncang di bawah kekuatan ini, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah metode rahasia dari Laut Kosmik, yang sangat kuat dan menakjubkan. Di atas Laut Void, bayangan yang memegang rantai itu berbicara lagi. Meskipun biasa-biasa saja, itu terdengar seperti guntur di telinga Kaisar leluhur iblis hitam, membuatnya merasa kedinginan. Tidak bisa membunuh siapapun. Meskipun saya dipenjara di sini, ini hanyalah semacam latihan. Langit dan bumi tidak bisa menjebak hati saya. Jika Anda begitu percaya diri, mengapa Anda tidak masuk dan mencari tahu? Dengan jatuhnya suara ini, laut virtual di langit langsung mendidih, dan sosok yang menjulang tinggi benar-benar keluar dari kedalaman Suhai dengan keras. Proyeksi asli di atas Suhai langsung hancur, terlihat dengan mata telanjang. Di kedalaman Suhai, sosok mengerikan muncul perlahan, dan kekuatan yang berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba bergetar. Dia melihat sosok ini berjuang dengan rantai di tubuhnya. Rantai itu meraung dan cahaya yang mengejutkan mengikatnya dengan erat, tetapi itu membuat sosok ini semakin mengerikan dan menjulang tinggi. Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan rantai itu menjadi semakin kuat, membangkitkan kekuatan yang tak tertandingi. Sosok Kaisar leluhur iblis hitam sebenarnya ditarik kembali sedikit demi sedikit, tidak mampu melarikan diri ke benua gelap. Kaisar leluhur iblis hitam segera menyesali bahwa dia telah menunda terlalu lama di sini, dan setelah mengetahui bahayanya, dia tidak segera mundur, membangunkan keberadaan yang kuat ini, dan perubahan besar terjadi. Dia membakar dirinya sendiri dan menyeberangi pusaran air. Lautan kegelapan yang tak berujung muncul di belakangnya. Dia sangat yakin bahwa tidak akan ada kejutan ketika dia kembali ke benua gelap. Namun, pada saat ini, dia kedinginan dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan tubuhnya tidak terkendali. Dia sebenarnya diseret ke belakang oleh rantai. Bukan saja dia tidak bisa kembali ke benua gelap, tetapi tubuhnya yang besar juga diseret kembali perlahan di sepanjang jalan aslinya dan terus masuk ke alam semesta persegi. Kaisar leluhur iblis hitam meraung. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak lagi tenang, tidak lagi menyendiri, dan tidak bisa lagi memandang rendah alam semesta. Dia melawan, melepaskan energi transendennya tanpa syarat, memancarkan fluktuasi kuat ke seluruh tubuhnya, dan memenuhi udara dengan materi transenden, yang dapat menghancurkan dunia. Aturan dan tatanan alam semesta ini tidak teratur, dan mereka digerakkan olehnya, bergetar hebat. Namun, rantai gelap terus berkembang dengan sinar cahaya,
dan energi tak kasat mata menekan kekuatan transendensi dalam dirinya, membuatnya tidak dapat melepaskan diri, dan tubuhnya terlihat sedikit demi sedikit. Melihat dirinya akan diseret sepenuhnya keluar dari pusaran gelap, Kaisar leluhur iblis hitam tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Lao Zu, selamatkan aku. Tiba-tiba, dari ujung benua gelap yang tak berujung, sebuah cakar besar muncul. Cakar besar ini sehitam tinta, terjalin dengan rune tak berujung. Ketika cakar itu keluar, seluruh alam semesta bergetar dan runtuh. Sebuah kekuatan yang jauh lebih kuat dari Kaisar leluhur iblis hitam turun dalam sekejap. Cakar hitam itu datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jarak antara dua dunia tidak dapat menghentikannya untuk menunjukkan kekuatannya. Cakar besar berwarna hitam pekat ini mencengkeram rantai yang melilit tubuh Kaisar leluhur iblis hitam, menyeret tubuh Kaisar leluhur iblis hitam menuju alam semesta dan menghalanginya di antara dua alam. Lao Zu, ucap Kaisar leluhur iblis hitam meraung dengan penuh semangat. Siapa yang berani menangkap orang-orang kuat dari klan gelapku? Sebuah suara yang seolah-olah menjulang tinggi di atas langit dan bumi yang tak berujung bergemuruh. Begitu suara ini muncul, langit dan bumi runtuh, seolah-olah mewakili kebenaran cara kerja alam semesta. Qin Chen dan yang lainnya melihat pemandangan ini, menunjukkan kengerian. Siapakah kekuatan yang lebih unggul dari Kaisar leluhur iblis hitam yang kuat dan transenden? Apakah dia leluhur klan kegelapan? Setelah tinggal di benua Heiyu begitu lama, Qin Chen secara alami memahami banyak hal. Klan kegelapan adalah kekuatan yang telah melampaui reinkarnasi alam semesta, dan yang paling mengerikan satu di seluruh benua hitam adalah klan kegelapan. Leluhur keluarga kerajaan, dialah yang memimpin seluruh klan gelap untuk melampaui reinkarnasi di alam semesta ini. Pria kuat yang benar-benar tak terkalahkan. Sekarang, makhluk tertinggi ini merasakan bahwa orang-orang kuat di klannya sedang dalam krisis, dan segera mengulurkan tangan membantu. Aura gelap yang mengerikan melonjak dan berlalu seperti gelombang besar. Jika alam semesta tidak masih dalam reinkarnasi, dia tidak akan bisa datang secara langsung. Saya khawatir selama gelombang tersebut, seluruh alam semesta akan runtuh dan hancur. Namun, di atas laut virtual, bayangan itu menghadapi cengkeraman cakar gelap, matanya acuh tak acuh, dan tiba-tiba ia mengguncang rantainya. Rantainya bersinar, melepaskan cakar hitam besar itu sedikit demi sedikit. Cakar hitam besar terus-menerus terentang, dan aura seperti lautan luas menyapu dengan liar. Siapa kamu? Jika kamu berani tidak menaatiku, aku akan mengeluarkanmu dari alam semesta. Raungan gemuruh terdengar lagi, dan leluhur kerajaan dari klan kegelapan tampak kaget dan marah. Kemudian, kekuatan tak terlihat datang melalui pusaran air. Rantainya bergerak, dan Kaisar leluhur iblis hitam langsung dibungkus oleh dua kekuatan dan ditarik maju mundur. Pada saat yang sama, di balik pusaran air yang tak berujung, muncul sosok menjulang tinggi seperti seorang kaisar. Sosok ini kabur dan tidak dapat dilihat dengan jelas, namun aura yang keluar dari tubuhnya mengejutkan zaman, dan langit dan bumi pun bergemuruh. Sosok seperti kaisar ini memegang kitab suci kuno yang gelap, melantunkan kitab suci, dan sumber kekuatan dari laut kosmik menembus, sebenarnya menarik Kaisar leluhur iblis hitam kembali ke pusaran sedikit demi sedikit. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Desahan terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Di laut virtual, bayangan itu tampak acuh tak acuh, tubuhnya bergetar, dan dia berdiri lagi, berdiri dengan bangga di laut virtual, seolah-olah dewa telah menopang tulang punggungnya, dan aura yang lebih mengerikan meledak. Tapi pada saat ini, saat bayangan itu berdiri, rantai yang awalnya mengikatnya tiba-tiba meledak dengan sambaran petir. Cahaya guntur ini berubah menjadi jimat guntur dan menekan bayangan itu dalam sekejap, menyebabkan dia mengeluarkan gelombang petir. Kilat-kilat ini tampak tidak mencolok, tetapi kekuatan yang dipancarkannya menyebabkan bayangan itu tersandung, menunjukkan kekuatan yang tertinggi dan mengerikan. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang kaget dan tidak percaya. Orang kuat seperti itu sebenarnya terikat pada lautan virtual ini dan tidak bisa pergi. Jika ada sedikit fluktuasi, dia akan ditekan oleh rantai guntur ini. Siapa yang menekannya? Leluhur kaisar dari klan gelap juga terkejut, matanya bersinar seperti bintang, dia terus menatap dan melihat, ada bintang mengalir di pupilnya, dia terkejut. Dan ditarik oleh rantai ini, pengekangan bayangan pada kaisar leluhur iblis hitam segera melemah,
dan Kaisar Leluhur Iblis Hitam segera ditarik ke pusaran gelap lagi oleh leluhur kerajaan dari klan kegelapan. Qin Chen cemas, melihat Kaisar Leluhur Iblis Hitam akan ditangkap oleh bayangan, dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu menjadi musuh klan gelapku hari ini, klan gelapku tidak akan pernah menyerah. Ucap leluhur kerajaan kegelapan berkata dengan dingin dan dengan momentum yang besar, dan Kaisar Leluhur Iblis Hitam juga menghela nafas lega dan berteriak dengan ganas, sebagai musuh klan kegelapanku, suatu hari nanti, aku akan menginjakan kaki di alam semesta ini, mengupas kulitmu dan mengorbankan jiwamu. Suara ganas itu bergema di antara langit dan bumi. Nadanya besar sekali. Tiba-tiba, suara ejekan terdengar, dan saat berikutnya, lubang cacing tiba-tiba muncul di langit di luar dunia iblis, dan sekelompok orang kuat yang memancarkan aura mengerikan bergegas keluar dari lubang cacing. Ini adalah sekelompok orang kuat dengan aura iblis tak terbatas yang mencapai langit. Aura mengerikan dari yang tertinggi meresap, mengejutkan dunia. Klan monster, ekspresi klan Zek dan orang kuat lainnya di luar dunia iblis sedikit berubah. Ini adalah klan besar yang menempati peringkat 10 besar di alam semesta, belum pernah muncul sebelumnya, tetapi sekarang akhirnya muncul. Dan mereka yang memancarkan aura mengerikan tidak lain adalah Kaisar Jun dan leluhur tertinggi klan iblis lainnya. Apa yang membuat Raja Serangga dan yang lainnya tidak dapat dipercaya adalah bahwa di depan leluhur klan iblis ini, ada seekor kucing hitam duduk di sana, dilayani oleh sekelompok wanita cantik dari klan iblis, sangat nyaman, dan suara dingin sebelumnya adalah suara dari kucing hitam besar ini. Kucing hitam besar, gumam Qin Chen tertegun sejenak. Nak Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Kucing hitam besar itu terkekeh, dan dengan sekejap tubuhnya, dia memasuki dunia iblis dalam sekejap, dan saat berikutnya, dia muncul tepat di sebelah Qin Chen. Kekuatan magis luar angkasa. Metode ini membuat mata Xiao Yao Zizun dan leluhur Yuan Mo menyusut. Dunia iblis saat ini telah sepenuhnya dilindungi oleh formasi penyegelan iblis. Bahkan imam besar tidak dapat pergi dengan mudah, tetapi kucing hitam besar ini sebenarnya dapat mengabaikan blokade leluhur Yuan Mo, itu mengejutkan semua orang. Melihat mata terkejut Qin Chen, kucing hitam besar itu berkata, "Nak Qin, jangan banyak bertanya, bukankah kamu ingin mempertahankan Kaisar Leluhur Iblis Hitam? Mengapa kamu tidak segera mentransfer kekuatan darahmu ke Laut Suhai?" "Apa, kekuatan darahku?" ucap Qin Chen tercengang. "Yah, itu adalah garis keturunan Guntur," kata kucing hitam besar itu tampak cemas. Melihat apa yang ingin ditanyakan Qin Chen, dia berkata, "Saya tidak punya waktu untuk mengatakan banyak sekarang, lakukan saja apa yang saya katakan." Ketika Qin Chen melihat ini, dia segera berhenti ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan kucing hitam besar itu, dengan hubungan antara dia dan kucing hitam besar itu, dia secara alami tidak akan meragukan pihak lain, dan segera mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya. Guntur yang mengerikan langsung muncul di antara langit dan bumi. "Pergi," kata Qin Chen menunjuk ke lokasi Suhai, dan sambaran petir yang tampak seperti jurang di langit melonjak dalam sekejap. "Ruang runtuh," ucap kucing hitam besar itu meraung, dan dengan lambaian kakinya, dia melihat kehampaan antara dunia iblis dan laut virtual di surga Teran. Untuk sesaat, sepertinya menghilang. Cahaya guntur ini datang ke laut virtual dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba jatuh ke laut virtual. Di antara mereka, itu langsung bergabung ke dalam rantai guntur pada sosok Suhai. Setelah kekuatan guntur Qin Chen memasuki rantai, dengan keras, rantai yang awalnya mengikat bayangan tiba-tiba menjadi tenang, dan pengekangan pada bayangan tampaknya melemah dalam sekejap. Bayangan itu menatap Qin Chen dalam-dalam, saat berikutnya, tubuhnya yang diikat dengan rantai berdiri tegak lagi dan melambaikan tangannya dengan keras. Dengan raungan, kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya, di sepanjang rantai yang mencapai langit, langsung memasuki kedalaman pusaran air yang gelap. Tangan besar bayangan virtual itu terus menarik, dan serangkaian raungan ketakutan dan kemarahan terdengar. Kaisar Leluhur Iblis Hitam, yang telah melarikan diri ke pusaran air gelap dengan bantuan Kaisar Kegelapan, ditarik lagi. Dia berjuang keras, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, mencoba melepaskan diri dari rantai, tetapi tidak berhasil. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Tubuh besarnya langsung ditarik ke alam semesta ini.
Antara langit dan bumi, asal-usul alam semesta yang mengerikan turun seketika, dengan gila-gilaan menekan kaisar leluhur iblis hitam, menghalangi kekuatannya sedikit demi sedikit. Meskipun ahli transenden sangat kuat, di bawah tekanan ganda dari rantai dan asal-usul alam semesta, aura kaisar leluhur iblis hitam terus menurun. Kekuatan transendennya ditekan oleh energi tak terlihat, dan dia tidak bisa bergerak, dan kemudian dia jatuh langsung ke kedalaman laut hampa yang gelap. Pada saat ini, hati kaisar leluhur iblis hitam benar-benar tenggelam. Hatinya bergetar, setelah menjadi transenden, siapa yang bisa menahannya, siapa yang bisa mengendalikan tubuhnya seperti ini. Lautan virtual tidak ada habisnya, dia terus berjatuhan, dia mengaum, tapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali, seperti bintang yang ditelan lubang hitam, tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Kekuatan transendensi yang bergulir melonjak, tetapi di bawah kekuatan totem ini, ia ditekan dan tidak menyisakan ruang untuk perlawanan. Lao Tzu, ucap kaisar leluhur iblis hitam berteriak dengan sedih, masih mencari penyelamatan leluhurnya. Antara langit dan bumi, cakar hitam yang menjulang tinggi dan besar keluar lagi, dan dengan keras, itu turun langsung ke alam semesta ini. Dalam sekejap, seluruh alam semesta berguncang. Di dunia iblis, benua-benua berjatuhan satu demi satu, dan tak terhitung jumlahnya muncul pola retakan. Leluhur tingkat transenden, kaisar tertinggi sejati dari klan kegelapan, orang kuat yang memimpin seluruh klan gelap melalui era reinkarnasi di alam semesta. Sosok seperti itu bukanlah pemain kecil bahkan di lautan alam semesta. Pada saat ini, dia mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat mentolerir pelepasan klan kegelapan yang jatuh di depan matanya. Bagi klan kegelapan, setiap orang yang tidak terikat dan kuat sangatlah berharga dan tidak bisa menyerah begitu saja. Oleh karena itu, dia mengaktifkan kekuatan magisnya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengirimkan cakar tajamnya ke dunia ini untuk secara paksa mengambil kaisar leluhur iblis hitam dari alam semesta ini. Namun, bayangan itu mencibir, dan rantai totem langsung keluar, bertabrakan dengan cakar hitam besar, membuat raungan yang mengejutkan. Rantainya jatuh, menghancurkan cakar hitam besar itu sedikit demi sedikit. Karena kita mau berkelahi, datang saja langsung, kenapa kita harus malu-malu? Su Ying berkata dengan tenang, suaranya tidak keras, dan dia tidak takut pada leluhur kaisar dari klan kegelapan. Pada saat ini, pengekangan guntur di tubuhnya jauh lebih lemah, dia sangat mendominasi dan luar biasa, dengan keyakinan mutlak. Terlebih lagi, rantai itu bersinar karena guntur, mencoba menembus pusaran gelap dan memasuki benua gelap. Kamu hanyalah tikus belaka. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan bertarunglah denganku di lautan kosmik. Hidup di kosmos ini bukanlah apa-apa. Ucap leluhur kegelapan berteriak dengan marah, tapi tidak berani datang lagi. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk secara paksa mengganggu pengoperasian alam semesta ini. Jika dia benar-benar datang dengan paksa, wilayahnya sendiri akan terpengaruh oleh aturan laut kosmik. Pada saat itu, dia akan ditekan oleh asal-usul alam semesta ini. Saat aku keluar dari masalah, aku pasti akan pergi ke klan gelapmu dan melihat apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Suara rendah terdengar, dan bayangan virtual itu tidak lagi memperhatikan leluhur kegelapan, dan langsung menyeret leluhur iblis hitam ke laut virtual. Tidak, teriak kaisar leluhur iblis hitam benar-benar putus asa. Dia tidak lagi menahan diri, mengetahui bahwa leluhurnya tidak bisa lagi menyelamatkannya. Dia sekali lagi mengeluarkan energi terkuat di kedalaman laut virtual, bertarung sampai akhir dan bertarung sampai mati. Tubuhnya semakin membesar sehingga menyebabkan bintang-bintang di sepanjang perjalanannya meledak dan berubah menjadi bubuk. Dibandingkan dengan dia, yang disebut planet rusak itu terlalu kecil. Tubuh Dharma yang transenden melenyapkan segalanya, dan tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikannya. Dia terbakar dengan ganas, dan materi transenden bergerak. Dia melepaskannya sepuasnya, mengaduk seluruh lautan virtual. Namun, hal itu tidak berhasil. Bayangan itu menggerakkan rantai dan menamparnya dengan keras, segera memadamkan materi transenden di tubuhnya. Dia berteriak seperti anjing mati, dan separuh tubuhnya langsung tenggelam ke laut virtual. Segera, dia melihat bagian bawah Su Hai, dan kemudian kulit kepalanya mati rasa, dan dia melihat beberapa pemandangan yang membuatnya takut. Di kedalaman laut virtual, ada beberapa hal yang samar-samar,
semuanya memancarkan aura kematian, dan materi yang tidak diketahui melarikan diri. Bahkan mereka yang sekuat dia langsung merasa ketakutan. Orang super kuat transenden seharusnya tidak terkalahkan, tubuh mereka sangat kuat, tetapi mereka dapat berenang di laut kosmik, dan bahkan zat mengerikan di laut kosmik pun tidak dapat memusnahkan mereka. Tapi sekarang, dia merasakan aura busuk menyebar di udara. Aura ini sangat mengerikan. Sedikit saja membuat tulang punggungnya menjadi dingin, kulitnya merinding, dan kulit kepalanya mati rasa. Siapa bayangan ini? Mengapa Anda bisa bertahan hidup di tempat seperti itu? Dia ketakutan di dalam hatinya, dan seluruh tubuhnya melepaskan materi transenden, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Materi transenden menghilang, bersinar ke segala arah, mencoba menerangi kedalaman laut virtual. Tapi tidak ada gunanya. Kedalaman laut virtual sangat gelap dan mati. Materi transendennya hanya dapat menerangi sedikit area sekitarnya secara samar-samar. Di sini, transendensi seperti kunang-kunang di malam yang gelap, yang tidak dapat menerangi seluruh lautan maya. Di bagian bawah masih gelap, dan hanya beberapa hal yang terlihat samar-samar. Samar-samar, dia melihat rantai mengerikan berputar-putar. Setiap rantai tersebut memancarkan aura yang membuat jantungnya berdebar-debar, dan dapat dengan mudah memenjarakannya. Dan di ujung lautan maya, terdapat sesosok makhluk di sana, sudah membusuk, dingin, dan masih memiliki sedikit jejak kehidupan. Itu seharusnya adalah tubuh sebenarnya dari bayangan virtual ini. Setelah Kaisar Leluhur Iblis Hitam melihatnya, tubuhnya bergetar hebat dalam sekejap, dan kulit kepalanya hampir meledak. Sebagai orang yang transenden, dia benar-benar mengalami pengalaman seperti ini, kengerian yang luar biasa. Hanya melihat orang lain membuatnya gemetar dengan takut. Siapa orang ini? Aura seperti itu pasti tidak kalah dengan leluhur kami. Mengapa ada orang yang begitu kuat di alam semesta ini? Bukankah ada orang yang transenden di sini? Dia marah dan tidak dapat memahaminya. Klan kegelapan sangat besar dan memiliki banyak kekuatan, dan dia hanyalah salah satu pionir klan kegelapan di alam semesta. Dia telah memilih alam semesta ini dan telah mengelolanya selama ratusan juta tahun. Dia akan segera berhasil, tapi dia tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Kaisar Leluhur Iblis Hitam kehilangan ketenangannya dan tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia berjuang keras untuk melarikan diri dari sini, tetapi dia tidak berhasil. Kedalaman laut virtual sangat gelap, dan orang biasa tidak dapat melihat apapun. Hanya Kaisar Leluhur Iblis Hitam yang dapat menangkap sebagian kebenarannya. Setelah sepenuhnya diseret ke laut virtual, samar-samar dia melihat wajah bayangan itu. Rasanya seperti disambar petir. Benar-benar dari klan itu. Dia gemetar tak percaya, seluruh tubuhnya gemetar. Aku tidak menyangka kamu pernah mendengar tentang klanku. Suara kelemahan dan pembusukan datang dari kedalaman Suhai. Kaisar Leluhur Iblis Hitam gemetar, dengan kekuatan klanmu, kamu bisa merajalela di lautan alam semesta. Mengapa kamu dipenjara di sini? Dia tidak mau menyerah dan merasa sangat tidak beruntung. Jika dia mengetahui semua ini, dia tidak akan pernah memilih invasi luar angkasa ini. Penjara, tempat ini bukankah semacam latihan, bagaimana menurutmu? Sebuah suara penuh nostalgia terdengar. Suara ini rendah, tapi ada sedikit kegembiraan. Saya harus berterima kasih karena telah memberi saya secercah harapan untuk keluar dari masalah. Sebenarnya, saya sedang menunggu kekuatan yang telah menyerang alam semesta ini untuk waktu yang lama, tapi saya tidak menyangka Anda akan datang selarut ini. Tapi tidak apa-apa, ini waktu yang tepat, juga terlalu dini atau terlambat.